kasih sudah mengunjungi video saya. Setelah melewati Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan dan akan masuki Dieng, saya juga memasuki Kabupaten Batang. Baiklah, Kabupaten Batang itu seperti apa? Inilah profilnya. Batang adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kecamatan Batang Kota. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal di timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, serta Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan di barat. Geografinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Batang merupakan perbukitan dan pegunungan. Dataran rendah di sepanjang pantai utara tidak begitu lebar. Di bagian selatan adalah terdapat dataran tinggi Dieng, dengan puncaknya Gunung Perahu 2590 meter. Ibu kota Kabupaten Batang terletak di ujung barat laut wilayah kabupaten, yakni tepat di sebelah timur Kota Pekalongan, sehingga kota ini seolah-olah menyatu. Batas wilayah utara berbatasan dengan Laut Jawa, timur berbatasan dengan Kabupaten Kendal, selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Sejarah. Asal-usul nama Batang menurut Kamus Kawi Indonesia karangan Profesor Dr. Andes Wojo Wasito, Batang berarti pelataran, tempat yang dipertinggi, dialakan, kata bantu bilangan. Dalam bahasa Indonesia juga bahasa Melayu berarti sungai. Dalam Kamus Jawa Indonesia karangan Prawiro Atmojo berarti terka, tebak. Jadi atas dasar arti kata tersebut di atas, maka dalam hubungan alami yang ada di lokasi yang ada sekarang ini, maka yang agak tepat adalah pelataran atau plafon yang agak ketinggian dibandingkan dengan dataran sekitarnya, maupun bisa bila dilihat dari puncak pegunungan di sekitarnya juga bisa dipandang dari Laut Jawa. Menurut legenda yang sangat populer, Batang berasal dari kata ngembat watang yang berarti mengangkat batang kayu. Hal ini diambil dari peristiwa kepahlawanan Ki Ageng Bahurekso yang dianggap dari cikal bakal Batang. Adapun riwayatnya diungkapkan sebagai berikut. Konon, pada waktu Mataram mempersiapkan daerah-daerah pertanian untuk mencukupi persediaan beras bagi para prajurit Mataram yang akan mengadakan penyerangan ke Batavia, Bahurekso mendapat tugas membuka hutan Roban untuk dijadikan daerah persawahan. Hambatan dalam pelaksanaan tersebut ternyata cukup banyak. Para pekerja penebang hutan banyak yang sakit dan mati karena konon diganggu oleh jin, setan, peri prayangan atau siluman-siluman penjaga hutan Roban yang dipimpin raja mereka Dadung Awuk. Namun berkat kesaktian Bahurekso, raja siluman itu dapat dikalahkan dan berakhirlah gangguan-gangguan tersebut, walaupun dengan syarat bahwa para siluman itu harus mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut. Demikianlah hutan Roban sebelah barat ditebang seluruhnya. Tugas kini tinggal mengusahakan pengairan atas lahan yang telah dibuka itu. Tetapi pada pelaksanaan, sisa pekerjaan ini pun tidak luput diganggu maupun halangan-halangan. Gangguan utama adalah dari Raja Siluman Uling yang bernama Kolodribikso. Bendungan yang telah selesai dibuat untuk menaikkan air sungai dari Lojahan yang sekarang bernama Sungai Keramat itu selalu jebol karena dirusak oleh anak buah Raja Uling. Mengetahui hal itu, Bahurekso langsung turun tangan. Semua anak buah Raja Uling yang bermarkas di sebuah gedung sungai itu diserangnya. Korban berjatuhan di pihak Uling. Merahnya semburan-semburan darah membuat air gedung itu menjadi merah kehitaman Gowo JW. Maka gedung tersebut dinamakan Gedung Sigowo. Raja Bahureksa karena kesadaran pedang Swedang tersebut, Bahureksa dapat dikalahkan. Raja Uring malah marah melihat anak buahnya binasa dengan pedang Swedang terhunus. Siasat tersebut dilakukan atas nasihat ayahanda Ki Ageng Cempaluk
Bahu Reksa disuruh masuk ke dalam Kabupaten Kerajaan Uling untuk merayu adik sang raja yang bernama Dribusowati, seorang putri sulman yang cantik. Rayuan Bahu Reksa berhasil. Busawati mau mencurikan pedang pusaka milik kakaknya itu dan diserahkan kepadanya. Dengan pedang swedang di tangan, dengan mudah Raja Uling dikalahkan. Dengan demikian, maka gangguan terhadap bendungan sudah tidak pernah terjadi lagi. Tetapi bukan berarti hambatan-hambatan sudah tidak ada lagi. Ternyata air bendungan itu tidak selancar alirannya, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, bahkan tidak mengalir sama sekali. Setelah diteliti, ternyata ada batang kayu atau batang besar yang melintang menghalangi aliran air. Berpuluh-puluh orang disuruh mengangkat memindah batang tersebut, tetapi sama sekali tidak berhasil. Akhirnya Bahu Reksa turun tangan sendiri. Setelah menikam cipta, memusatkan kekuatan dan kesaktiannya, batang besar itu dapat dengan mudah diangkat dan dengan sekali embat patahlah batang itu. Demikianlah peristiwa ngembat batang itu terjadi. Nama batang dari kata ngembat batang, batang. Orang Batang sendiri sesuai dialeknya menyebutnya batang, pakai M depan ya. Melihat uraian dari sumber lisan atau legenda tersebut, kita dapat memperkirakan sejak kapan ini terjadi. Persiapan Mataram untuk menyerang Batavia adalah pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyorokusumo tahun 1613 sampai dengan 1628.